kamu sedang sendirian dan menonton video ini tengah malam, mungkin sebaiknya berhenti sekarang. Karena kisah ini bukan tentang pesantren biasa. Ini tentang sebuah tempat ibadah yang ternyata adalah penjara, dan sesuatu di dalamnya sudah terlepas. Dilarang masuk. Padepokan ini ternyata penjara iblis kuno. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Laras baru benar-benar sadar saat mobil sewaan yang dia tumpangi melambat pelan. Rodanya berderit halus di atas jalan aspal yang mulai retak dan dipenuhi pasir halus. Sebuah papan kayu usang berdiri miring di pinggir jalan. Tulisannya hampir pudar dimakan waktu. Selamat datang di Desa Lembah Sunyi. Nama yang terdengar damai, tapi entah kenapa justru bikin dada Laras terasa sesak. Seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan menekan napasnya. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 7:30 malam. Terlalu sore untuk sampai di desa asing, pikir Laras. Tapi jadwal risetnya memang sudah mepet. Sejak matahari tenggelam, kabut seolah turun dari langit dan bangkit dari tanah sekaligus menelan jalanan di depan mobil. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Lampu depan mobil memantul di kabut, menciptakan benggen-benggen aneh yang sekilas tampak seperti sosok berdiri diam di pinggir jalan. Lampu jalan hampir nggak ada. Hanya beberapa bohlam redup yang menggantung di tiang bambu, berkedip-kedip seolah kelelahan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi, tapi suasananya jauh dari kata hidup. Pintu-pintunya tertutup rapat, jendelanya gelap. Namun Laras yakin dia nggak sendirian. Beberapa pasang mata terlihat mengintip dari balik celah jendela. Tatapan itu cepat, penuh waspada, bahkan ketakutan. Begitu mata mereka bertemu dengan Laras, tirai langsung ditarik, jendela ditutup, dan suasana kembali sunyi seolah desa itu kosong. Desa kok kayak nggak ramai ya? Gumam Laras pelan. Lebih ke dirinya sendiri daripada ke sopir. Sebagai peneliti muda yang sedang menggarap riset sejarah dan arsitektur bangunan keagamaan tua, Laras sebenarnya sudah terbiasa datang ke tempat-tempat terpencil. Dia pernah bermalam di desa pegunungan yang listriknya cuma menyala 3 jam sehari. Juga di daerah pesisir yang cuma bisa ditempuh naik perahu kecil. Tapi Desa Lembah Sunyi beda. Udara dinginnya bukan sekadar dingin, tapi seperti membawa sesuatu yang berat, menempel di kulit, meresap ke tulang. Ada perasaan gak enak yang sulit dijelaskan, semacam firasat buruk yang terus berbisik di kepala. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah kayu yang terlihat sedikit lebih terawat dibandingkan rumah lainnya. Di terasnya tergantung lampu minyak, cahayanya kuning, temaram. Inilah rumah Pak Baskoro dan Ibu Ratna, pasangan paruh baya yang bersedia menampung Laras selama dia melakukan riset. Begitu Laras turun dari mobil, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Dia baru melangkah 1 kaki ke halaman ketika Ibu Ratna keluar dengan wajah tegang. Tanpa banyak bicara, perempuan itu langsung menarik tangan Laras masuk ke dalam rumah. "Jangan kelamaan di luar, Ndu," katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh desir angin. Matanya terus melirik ke arah jalan gelap di depan rumah, seolah takut ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Di dalam rumah, suasananya sedikit lebih hangat. Bau kayu tua dan asap dapur bercampur jadi satu. Pak Bas menyambut dengan senyum tipis yang kelihatan dipaksakan. Setelah makan malam sederhana, Laras mencoba mencairkan suasana. Dia bercerita soal perjalanannya, soal riset yang sedang dia kerjakan, dan sedikit tentang ketertarikannya pada sejarah lokal. Awalnya, Pak Baskoro dan Ibu Ratna menjawab seperlunya. Nada suara mereka datar, seperti sedang menimbang setiap kata. Yang Laras lalu menyinggung soal bangunan tua di utara desa, sebuah padepokan yang namanya dia dengar dari arsip lama. Begitu kata padepokan cahaya, sirna keluar dari mulut Laras. Suasana berubah drastis.
Sendok di tangan Pak Baskoro terlepas dan jatuh ke lantai. Bunyinya nyaring memecah keheningan. Ibu Ratna membeku. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Napasnya terdengar pendek-pendek. Seolah dadanya tiba-tiba terasa sempit. Itu tempat terkutuk, kata Pak Baskoro akhirnya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Dia memungut sendoknya dengan tangan sedikit gemetar. Kalau kamu niat riset, jangan sentuh yang satu itu. Jangan tanya. Jangan datangi. Nada bicaranya bukan sekadar larangan, tapi permohonan yang penuh ketakutan. Nama padepokan itu memang alasan utama Laras datang sejauh ini. Dari catatan lama yang dia kumpulkan, bangunan tersebut dulunya adalah pusat pendidikan spiritual yang cukup disegani. Sampai 20 tahun lalu, sebuah kebakaran misterius melalap seluruh kompleksnya. Banyak penghuni tewas, termasuk pemimpinnya, Kiai Ageng Malik. Sejak saat itu, tempat tersebut ditinggalkan dan seolah dihapus dari pembicaraan warga. Malam itu, Laras sulit tidur. Dari balik jendela kamarnya, kabut terlihat semakin tebal. Sesekali, terdengar suara aneh dari kejauhan, entah angin yang menyusup di sela pepohonan atau sesuatu yang lain. Dalam setengah sadar, Laras merasa seperti ada yang memanggil namanya. Sangat pelan, hampir seperti bisikan. Keesokan paginya, Laras memutuskan berjalan-jalan di sekitar desa. Di ujung jalan tanah, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku bambu. Rambutnya putih seluruhnya, kulitnya keriput, dan punggungnya sedikit membungkuk. Namun saat lelaki itu menatap Laras, sorot matanya tajam dan dalam. Dialah Mbah Jagat, sesepuh desa Lembah Sunyi. Tanpa basa-basi, Mbah Jagat menatap Laras cukup lama sebelum akhirnya bicara. "Kamu orang luar," katanya pelan. "Dan kamu datang karena tempat itu?" Laras terkejut. "Mbah tahu." Mbah Jagat mengangguk perlahan. "Kalau kamu masih sayang nyawamu," katanya dengan suara berat, "pulanglah sebelum matahari tenggelam. Padepokan itu bukan tempat manusia." Ada sesuatu dalam nada suara Mbah Jagat yang membuat bulu kuduk Laras meremang, tapi alih-alih mundur. Peringatan itu justru menyalakan api kecil dalam dirinya. Rasa penasaran yang selama ini terpendam kini berubah jadi dorongan kuat. Semakin dilarang, semakin Laras ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan desa Lembah Sunyi. Sore hari itu, langit desa Lembah Sunyi terlihat lebih kelabu dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi cahayanya redup, seolah tertahan oleh kabut yang kembali turun perlahan dari arah hutan utara. Laras berdiri di ujung jalan desa dengan ransel kecil di punggungnya. Jantungnya berdebar, bukan karena lelah, tapi karena perasaan campur aduk antara takut dan penasaran yang makin sulit dia kendalikan. Langkah Laras mantap, meski setiap warga yang berpapasan hanya menunduk atau berpura-pura tidak melihat. Tak satu pun mencoba menghentikannya. Itu justru terasa lebih menyeramkan. Seakan-akan semua orang di desa itu sudah tahu kemana dia akan pergi dan memilih membiarkannya berjalan menuju nasibnya sendiri. Kabut semakin tebal saat Laras mendekati wilayah utara desa. Pepohonan tinggi berdiri rapat, daunnya nyaris tak bergerak, meski angin terasa dingin menusuk kulit. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet bangunan besar yang tampak miring, seperti tubuh tua yang sudah terlalu lama dipaksa berdiri. Dindingnya hitam hangus, sebagian runtuh, atapnya bolong, rangkanya mencuat seperti tulang rusuk. Itulah Padepokan Cahaya Sirna. Begitu kaki Laras menginjak halaman bangunan itu, tubuhnya refleks menggigil. Udara di tempat itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seolah setiap tarikan napas harus melewati lapisan tak kasat mata yang menekan dada. Suasananya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang terasa hidup, seperti ada sesuatu yang dayam-dayam mengawasi setiap geraknya. Laras melangkah masuk ke bangunan utama dengan hati-hati. Lantai kayu berderit pelan di bawah sepatunya. Cahaya matahari sore
menyelinap lewat sela-sela atap yang bolong, membentuk garis-garis panjang yang memotong debu di udara. Bau gosong bercampur lembab masih terasa kuat, meski kebakaran itu terjadi puluhan tahun lalu. Di salah satu sudut ruangan, Laras menemukan tumpukan kitab tua yang sebagian hangus di tepinya. Dia mengambil satu kitab berwarna kuning kecoklatan. Sampulnya kasar dan penuh noda hitam. Begitu dibuka, bulu kuduk Laras langsung meremang. Isinya bukan tulisan biasa. Simbol-simbol aneh memenuhi halaman, gambar mata yang terbuka lebar, dan ilustrasi manusia-manusia yang bersujud bukan kepada Tuhan, melainkan kepada sosok tinggi bertanduk dengan sayap hitam menjulang. Ini bukan ajaran apapun yang pernah aku pelajari, bisik Laras dengan suara gemetar. Tangannya bergetar saat menutup kitab itu kembali. Ada perasaan mual yang tiba-tiba muncul, seperti tubuhnya menolak apapun yang baru saja dia lihat. Namun rasa penasaran mendorongnya melangkah lebih jauh ke dalam bangunan. Pandangan Laras tertuju pada mimbar musala yang berada di bagian tengah. Kayunya terlihat lebih gelap dari sekitarnya, seolah sering disentuh sesuatu. Saat Laras melangkah mendekat, lantai di bawah kakinya terasa berbeda, lebih ikat. Dia menekan papan kayu itu dengan ujung kaki, dan terdengar bunyi rendah yang menggema. Dengan ragu, Laras mendorong papan itu. Sebuah bagian lantai bergeser, memperlihatkan tangga sempit yang menurun ke bawah tanah. Dari celah itu, bau anyir langsung menyergap hidungnya. Bau darah yang sudah lama mengering, bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Meski seluruh nalurinya menyuruh untuk pergi, Laras tetap menuruni tangga itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tenggen-tenggen tak terlihat yang menarik kakinya ke bawah. Suhu semakin dingin, napas Laras mulai terlihat berembun. Ruang bawah tanah itu sempit, dindingnya dari batu kasar yang dipenuhi coretan simbol. Bintang 7 terbalik terukir di hampir setiap sudut, sebagian dilapisi bekas darah yang sudah menghitam. Di tengah ruangan ada lingkaran ritual besar, lantainya retak dan lengket, seakan darah pernah tumpah di sana dalam jumlah yang tak sedikit. Tiba-tiba, kesunyian pecah oleh suara isak tangis perempuan, pelan, putus-putus, menyayat Laras. Nama itu membuat Laras membeku. Dia menoleh ke arah sudut ruangan yang gelap. Dari banggen muncul sosok gadis muda berseragam santri. Rambutnya panjang, sebagian gosong, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, seperti lubang hitam tanpa cahaya. Di lehernya, bekas luka bakar melingkar jelas, mengerikan. "Aku Kirana," kata gadis itu lirih. Suaranya terdengar jauh, seperti datang dari dasar sumur. "Aku gak pernah keluar dari sini." Laras gemetar. Dia tahu nama itu. Kirana adalah santriwati yang hilang saat kebakaran. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Perlahan, Kirana mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Saat Kirana mengulurkan tangan, kepala Laras terasa seperti dihantam gelombang besar. Gambaran-gambaran asing membanjiri pikirannya. Upacara gelap di ruang bawah tanah ini. Para santri yang dipaksa berlutut. Kiai Ageng Malik berdiri di tengah lingkaran, melafalkan doa-doa terlarang untuk memuja entitas kuno bernama Sangkala Kegelapan. Padepokan Cahaya Sirna bukan tempat ibadah. Tempat itu adalah penjara, dan Kirana adalah kuncinya. Penjara itu kini retak. Laras tersentak dan terjatuh ke lantai. Saat dia sadar, ruang bawah tanah itu kosong. Kirana menghilang. Namun dingin di tubuh Laras tidak pergi. Sejak hari itu, ada yang berubah dalam diri Laras. Dia sering pingsan tanpa sebab. Kadang terbangun di tempat yang tidak dia ingat pernah datangi. Suaranya berubah saat malam tiba, menjadi berat dan asing, mengucapkan kata-kata yang tidak dia pahami. Di cermin, Laras melihat matanya sendiri menghitam, menatap balik dengan tatapan yang bukan miliknya. Sesuatu telah ikut keluar bersamanya dari padepokan Cahaya Sirna dan Sangkala Kegelapan.
mulai bangkit. Mbah Jagat tahu waktunya hampir habis sejak sore itu. Langit di atas desa lembah sunyi menggelap lebih cepat dari biasanya. Dan angin dingin berembus membawa bau gosong yang sudah lama tak tercium. Dari kejauhan, suara burung-burung hutan terdengar. Gaduh, seolah terusir dari tempatnya sendiri. Bagi Mbah Jagat, semua itu adalah tanda. Tanda bahwa apa yang selama ini dia takutkan, akhirnya benar-benar terjadi. Laras terbaring lemah di rumah Pak Baskoro. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin membasahi keningnya. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergorak-gerik, menggumamkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Sesekali, tubuhnya melengkung tak wajar, lalu kembali terkulai. Ibu Ratna menangis tertahan di sudut ruangan, sementara Pak Baskoro hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Saat Laras tiba-tiba membuka mata, semua orang mundur selangkah. Hitam. Bola matanya menghitam seluruhnya. Bear, Laras melengkung membentuk senyum yang bukan senyum manusia. Dari tenggorokannya keluar tawa rendah dan dalam, membuat udara di ruangan terasa bergetar. Akhirnya, aku bebas. Suara itu menggema dari mulut Laras. Berat dan penuh ejekan. Bukan suara Laras. Bukan suara siapapun yang pernah mereka kenal. Mbah Jagat melangkah maju dengan tubuh gemetar, tapi matanya mantap. Belum, katanya lirih, namun tegas. Kamu belum bebas. Malam itu juga, Laras dibawa kembali ke reruntuhan musala di Padepokan Cahaya Sirna. Beberapa warga yang tersisa membantu dengan wajah penuh ketakutan, tapi tak satu pun berani ikut mendekat. Mereka berhenti di batas halaman, seolah ada garis. Tak kasat mata yang tak boleh dilanggar. Bangunan itu berdiri gelap dan sunyi, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Angin berputar di antara tiang-tiang patah, membawa suara jeritan samar yang tak jelas asalnya. Di tengah musala yang runtuh, simbol-simbol di lantai kembali terlihat samar, seakan menyala dari dalam tanah. Mbah Jagat berlutut di depan Laras. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah. Semua ini salahku, katanya dengan suara bergetar. Aku dulu bagian dari padepokan ini. Aku tahu apa yang Kiai Ageng Malik lakukan. Aku tahu santri-santri itu disesatkan. Tapi aku diam. Aku pengecut. Tawa dari mulut Laras pecah, menggema di seluruh bangunan. Penyesalan datang terlambat. Manusia. Mbah Jagat menutup mata, lalu mulai melantunkan doa-doa lama yang sudah lama tak dia ucapkan. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa berat, seperti memanggil sesuatu yang jauh lebih tua dari desa itu sendiri. Angin tiba-tiba berputar kencang. Debu dan abu beterbangan. Api kecil muncul dari simbol di lantai, menjalar membentuk lingkaran. Tubuh Laras terangkat sedikit dari tanah. Dia menjerit, suaranya bercampur antara tangisan dan tawa. Dari balik api, sosok Kirana perlahan menampakkan diri. Wajahnya masih pucat, luka bakar masih terlihat jelas, tapi matanya kini menyimpan keteguhan yang tak pernah Laras lihat sebelumnya. Ini tugasku yang terakhir, kata Kirana pelan. Aku yang mengunci, aku juga yang membuka. Sekarang, aku yang harus menutupnya kembali. Kirana berdiri di belakang Laras, memeluk tubuhnya yang bergetar. Api semakin membesar. Angin berputar liar, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu yang sedang meronta ingin keluar. Jeritan menggelegar memenuhi musala saat sosok hitam pekat perlahan terpisah dari tubuh Laras. Wujudnya tak jelas, seperti bayangan berasap dengan mata merah menyala. Sangkala kegelapan mengaum marah, membuat telinga berdenging dan dada terasa sesak. Tepat saat suara azan subuh berkumandang dari arah desa, Mbah Jagat mengucapkan doa terakhir dengan segenap tenaga yang dia punya. Suara azan itu menembus kabut, menembus api, dan menghantam entitas gelap tersebut seperti pukulan telak. Jeritan memekakkan telinga terdengar. Sangkala kegelapan terseret
ke dalam lingkaran api bersama sisa bangunan yang mulai runtuh. Api membubung tinggi, melahap musala dan seluruh padepokan. Cahaya terang menyilaukan, lalu gelap. Saat api padam, Laras tergeletak di tanah. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal, tapi matanya kembali normal. Daya harap, padepokan cahaya sirna, tak tersisa apapun selain puing hangus dan tanah hitam. Kirana menghilang tanpa jejak, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, desa Lembah Sunyi benar-benar kosong. Satu persatu warganya pergi, tanpa pernah kembali. Rumah-rumah dibiarkan terkunci, ladang-ladang ditinggalkan, dan jalanan ditelan semak belukar. Tak ada lagi lampu minyak menyala di malam hari. Hanya kabut yang setia datang setiap senja, dan kadang bagi mereka yang nekat melintas di jalan utara, terdengar suara langkah pelan di balik kabut. Suara napas berat yang bukan milik manusia. Karena sangkala kegelapan memang keluar dari penjara. Bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk berkeliaran, menunggu siapapun yang cukup penasaran. Untuck the Tank. Dan cerita pun tamat.